ketika berbicara jodoh, jodoh adalah cerminan dari diri kita. Kitanya baik, Allah akan memperindah jodoh kita. Bagaimana kemudian kita menginginkan seseorang yang terbaik? Allah akan memberikan yang terbaik ketika kita senantiasa membuat diri kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini Anda pernah ragu dulu, Bib. Ini kisah nyata. Sedikit lah. Jadi saya hopeless dulu. Hopeless dalam arti putus asa. Karena saya ngerasa hidup saya ini udah rusak, kacau. Gak layak buat ngedapetin wanita solehah yang orang-orang juga impikan. Orang-orang yang udah hijrah tuh impikan. Saya hopeless yang akhirnya ya gimana ya, saya ngelihat cewek hijab tuh udah jadi kayak udah gak pantas lah saya dapetin yang begitu gitu. Yang cantik di hijab, solehah kayaknya udah gak banget gitu. Gak bisa saya dapetin yang begitu. Karena ingat saya sadar diri saya orangnya buruk gitu. Tapi subhanallah, justru Allah pertemukan saya dengan seorang yang luar biasa. Teh Rini ini adalah teman SMP saya. Ketemu gede. Dan ketika ketemu gede, dia udah dihijab. Dan subhanallah, cantiknya memang luar biasa. Pada saat itu siapa mata laki-laki mana yang tidak tertarik dengan kecantikannya? Dan ketika saya berusaha mendekatinya, saya ngerasa ya Allah nggak pantas saya. Karena saya pernah begini. Dia tuh kayaknya perfect banget di mata saya. Saya cuma minta waktu itu sama ibu, saya pengen benar-benar tobat. Waktu itu saya ambil air, kemudian saya cuci kakinya, saya peluk ibu saya sun keningnya, lalu saya bilang sama ibu saya, Bu, doain ya, Boni pengen punya istri yang bisa membimbing Boni dalam kehidupan Boni. Saya cuma kebalik, biasanya Ahwat yang doa gitu, pengen punya suami yang bisa membimbingnya, tapi saya pengen punya istri yang bisa membimbing saya, buat ngajarin sholat, ngajarin ini, ngajarin itu, buat bisa baca Quran. Saya pengen punya istri yang terbaik, Bu, pengen punya istri yang dihijab. Saya gak pernah punya pacar yang dihijab. Gak pernah, brother. Anak pacaran dari SD. Banyak teman-teman. Iya, yang lalu biarlah berlalu. Teman, lagi anak minta, Bu, aku doain ibu. Aku mandi pengen punya istri yang soleha. Doa ibu, brother. Ini anak yakini seandainya engkau seorang yang jomblo, kau laki-laki, maka pertama kali kau jangan memuliakan pacar. Tinggalkan pacar, Bu, muliakan ibumu. Anak berusaha memuliakan ibu, menghapus setiap air mata ibu, anak peluk ibu setiap waktu, setiap mau berangkat anak ciumin, minta doa, Bu, doainnya. Sampai akhirnya anak berlatih sholat, jaga sholat. Anak tahu, anak ngerasa rusak, buruk. Tapi qadarullah, Allah persatukan kemudian dengan dia. Ketika sudah bersatu, singkat cerita kami menikah. Ketika kami menikah, satu pertanyaan yang saya ucapkan kepada istri saya. Mam, kan manggilnya papa sama mamam ya? Acur ya. Yeah. Mam, kenapa sih kau sayang sama papa? Kau mau nikah sama papa? Apa jawaban istri saya? Ini saya ingat banget dan mudah-mudahan jadi motivasi buat Ahwat. Pap, dulu itu aku bilang sama Allah, aku doa sama Allah, ya Allah, tahun ini aku pengen nikah, berikan aku jodoh yang terbaik menurutmu ya Allah. Subhanallah. Siapapun laki-laki yang datang ke rumahku ya Allah, dia adalah laki-laki yang terbaik dan serius untuk menjalin hubungan denganku ya Allah. Berikan yang terbaik menurutmu ya Allah. Dan satu dari sekian banyak laki-laki yang datang ke rumahnya, yang berani datang, hanya Handi Boni yang berani datang. Gitu dari Jawa. Berikut anak begitu datang itu, kakeknya keluar terus bilang, Boni. Kata anak, oh kok udah kenal, nama anjingnya Boni. Wah, subhanallah. Nah, singkat cerita begitu nikah, lalu akhirnya kita nikah. Papap duluan, aku duluan yang datang. Lalu kemudian aku nanya lagi, Mam, kenapa mau membersamai papap dari 0 sampai sekarang? Maksudnya, aku nikah itu dalam kondisi luar biasa deh, ujiannya, brother. Karena begitu nikah itu usaha hancur semua, Masya Allah, minus anak. Udah mau dipenjara, udah mau diancam, dibunuh, segala macam. Saya nggak punya apa-apa. Dan rusak banget kehidupan saya, ibadahnya, wah udah. Nauzubillah deh kalau ingat itu. Saya tanya, kenapa mama mau nemenin saya? Nggak pernah terucap kata cerai. Lalu istri saya bilang, Pap, menemani kamu bisa jadi menjadi jalan surga bagiku. Aku hanya berusaha untuk sabar menghadapi kamu. Karena kesabarannya Asiyah menghadapi Fir'aun justru mendatangkan tiket surga bagi Asiyah. Maka aku hanya berusaha untuk menjadi seperti seorang Asiyah pada saat itu. Maka saya bilang berarti saya Fir'aun gitu.
Ya itulah proses. Jadi gimana cara mendapatkan istri yang soleha? Solehkan diri kita. Gimana cara dapetin laki-laki yang soleh? Solehahkan diri kita. Yang kalau lihat cermin tuh gitu, pantasnya saya punya suami gimana ya? Jangan kemudian menilai saya pengen suami kayak Habib Ani, saya pengen punya suami kayak Kang Handi Boni. Enggak, kau bisa jadi mendapatkan laki-laki yang lebih baik dari kami. Susah. Oh, iya. Masya Allah. Iya. Ya ini brother and sister feel lah gitu ya. Dengan cara yang terbaik. Nah yang berikutnya menjemput jodoh dengan cara yang terbaik. Kalau caranya salah pasti kemudian akhirnya mendatangkan masalah. Lewat pacaran, berapa banyak akhwat yang gak yakin buat nikah itu bilang, kayaknya gak mungkin nikah dengan cara Islam tuh kayaknya ribet banget. Susah kayaknya, masa cuman ketemuan sehari 2 hari bisa langsung nikah. Lah saya aja yang pacaran 7 tahun gak nikah-nikah. Karena caranya salah dan bermasalah. Maka Islam itu sudah menjadi solusi bagi kehidupan kita. Maka dengan cara yang terbaik untuk menjemput jodoh yang terbaik insya Allah. Mungkin itu dulu dari Kang Bud.